Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum pelajaran kita mulai hari ini, kita baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari semangat anak-anak. Oke, pada tetap muka keempat ini tetap semangat ya. Kita ingat kembali prinsip kita dalam belajar matematika, yakni majada wajada ya. Barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Selalu ingat prinsip ini sehingga kita bisa sukses. Oke, pelajaran kita mulai. Kita lanjutkan dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk baku. Akan ditampilkan beberapa contoh. 1. 3 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sesuai dengan sifat pangkat, jika dibagi maka pangkatnya akan dikurangi. Jadi sama dengan di sini adalah 3 pangkat 3-nya dikurangi 3. 3 pangkat 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 3 pangkat 0. Kita cari cara yang lain untuk mencari hasilnya. 3 pangkat 3 per 3 pangkat 3, jika kita hitung dalam perkalian berulang, 3 pangkat 3 artinya 3 dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 27. 27 dibagi 27, maka hasilnya adalah 1. Contoh yang kedua, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2, karena dibagi maka pangkatnya akan kita kurangi. 2 pangkat 2 dikurangi 2, 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya 2 pangkat 0. Kita cari cara yang lain. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, kalau kita tulis dalam perkalian berulang, 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, hasilnya adalah 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kita lihat contoh nomor 1 dan 2. 3 pangkat 0 di sini ya. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3, hasilnya adalah 3 pangkat 0. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3, di sini hasilnya adalah 1. Karena punya soal yang sama, maka hasil 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 hasilnya adalah 3 pangkat 0 dan 1. Jadi 3 pangkat 0 sama dengan 1. Contoh yang kedua, 2 pangkat 2 bagi 2 pangkat 2, hasilnya di sini terakhir 2 pangkat 0. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, di sini hasilnya sama dengan 1. Jadi di sini hasilnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dari contoh nomor 1 dan 2, maka dapat kita ambil kesimpulan. Untuk setiap bilangan A real dan tak 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi untuk semua bilangan real ya, maka semua bilangan real jika pangkatnya 0 hasilnya adalah 1 ya. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Kita lanjutkan untuk hal berikutnya, yaitu tentang pangkat negatif. Yang kita bahas sebelumnya pangkatnya selalu positif. Perhatikan contoh nomor 1. 1 per 9. 9 jika kita tulis dalam bentuk perkalian berulang atau bentuk pangkat, 9 adalah 3 pangkat 2. 1 berdasarkan sifat yang tadi bahwa semua bilangan jika kita pangkatkan 0 hasilnya adalah 1, karena di sini bentuk bilangan pokoknya adalah 3, kita tulis 1 itu adalah 3 pangkat 0. 9 kita tulis dalam bentuk berpangkat 3 pangkat 2. Berdasarkan sifat pembagian bilangan berpangkat, jika kita bagi maka pangkatnya adalah dikurangi. Maka 3 pangkat 0 per 3 pangkat 2 bisa kita tulis sama dengan 3 pangkat 0 dikurangi 2.
berapa? 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. Jadi hasilnya sama dengan 3 pangkat negatif 2. Ini ya. Contoh selanjutnya, 1/1000. 1000 kalau kita tulis dalam bentuk perkalian berulang adalah 10 dikalikan sebanyak 3 kali 10 kali 10 kali 10. Jika kita tulis dalam bentuk pangkat, 10 pangkat 3. 1 berdasarkan sifat yang A tadi, bahwa semua bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1, kita ambil dengan basis 10, karena di sini soalnya adalah 10 pangkat 3. 10 pangkat 0 per 10 pangkat 3. Karena dibagi, maka pangkatnya akan kita kurangi. Jadi sama dengan 10 pangkat 0 diambil 3. Berapakah 0 dikurangi 3? 0 kurangi 3 tak lain adalah negatif 3. Jadi 1/1000 kalau kita tulis dalam bentuk berpangkat adalah 10 pangkat negatif 3. Contoh yang ketiga, kita ambil contoh untuk bentuk variabel ya. 1/p pangkat 6. 1 kita tulis dalam bentuk pangkat adalah P pangkat 0. P pangkat 6 tetap sama dengan, karena ini dibagi maka pangkatnya kita kurangi, sama dengan P pangkat 0 dikurangi 6. 0 kurangi 6 berapa? Betul ya. Jadi 0 dikurangi 6 adalah negatif 6. Jadi 1/P pangkat 6 jika kita tulis dalam bentuk pangkat, maka adalah P pangkat negatif 6. Kita perhatikan contoh nomor 1. 1/9 sama dengan 1/3 pangkat 2. Atau hasil akhirnya adalah 3 pangkat negatif 2. Contoh yang kedua, 1/1000 ditulis dalam bentuk berpangkat 1/10 pangkat 3. Terakhir hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3. Contoh nomor 3, 1/P pangkat 6 hasilnya ternyata sama dengan P pangkat negatif 6. Dari contoh 1, 2, dan 3, lihat 1/3 pangkat 2 ternyata sama dengan 3 pangkat negatif 2. Contoh nomor 2, 1/10 pangkat 3 ternyata sama dengan 10 pangkat negatif 3. Bentuk aljabar 1/P pangkat 6 ternyata hasilnya adalah sama dengan P pangkat negatif 6. Apa yang dapat kalian simpulkan dari contoh nomor 1, 2, dan 3? Nah, dapat kita tulis di sini. Kesimpulannya adalah untuk setiap A bilangan real dan tak 0, maka berlaku A pangkat negatif N, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A-nya jadi pangkat positif ya. 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. 10 pangkat negatif 3 hasilnya sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Jadi di sini untuk setiap A bilangan real dan tak 0 berlaku A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N, dan N-nya adalah bilangan bulat, jadi bisa positif bisa negatif. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk baku atau notasi bilangan ilmiah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nomor 1. Peta apa ini anak-anak? Ya, Benny punya contoh peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Di sini soalnya adalah kisaran luas total daratan Indonesia adalah 1,92 kali 10 pangkat 12 meter persegi. Berapakah itu jika ditulis dalam bentuk bilangan biasa? Ya. 1,92 kali 10 pangkat 12, jadi nolnya sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dikalikan 1,92, maka hasilnya adalah 1,920 miliar meter persegi, atau kalau kita baca 1.920 miliar meter persegi. Jadi luas daratan Indonesia sangat luas sekali. Contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Gambar apa itu? Ada yang tahu? Pelajaran IPA? Ya, itu adalah gambar matahari yang sangat panas sekali ya. Yang kita bahas bukan tentang panasnya, adalah tentang diameternya. Perkiraan diameter matahari adalah 1,390 kali 10 pangkat 9. Jika kita tulis dalam bentuk bilangan biasa, maka kita kalikan biasa 1,390 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 nolnya sebanyak berapa? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi berapa ini kalau kita baca? 1 miliar ya. Kalau kita hitung maka sama dengan 1.390 juta meter. Jadi diameter matahari itu. Jadi berapa luasnya dapat kalian hitung sendiri. Contoh yang ketiga. Nah, sekarang yang lagi tren yaitu tentang virus corona. Ada yang tahu ukurannya virus corona? Kenapa kita harus pakai masker? Ya. Nah, ini gambarnya virus corona. Ukuran virus corona berdiameter sekitar 400 mikrometer. Jadi kalau mikro itu lebih kecil dari sentimeter ya anak-anak ya. Sehingga pemakaian masker apapun dapat mencegah masuknya virus tersebut ke dalam tubuh kita. Ternyata 1 mikro itu adalah 10 pangkat negatif 8 cm. Jadi sangat kecil sekali. Jika dituliskan dalam bentuk bilangan biasa, maka kita tulis ya, kita hitung bersama 400 kali 10 pangkat negatif 8. Jadi kecil sekali. Atau kalau pangkat negatif 8 itu kita bagi karena terlalu kecil. 400 dibagi 100 juta. Maka hasilnya adalah sama dengan 0,000004 cm. Jadi, kenapa kita butuh notasi ilmiah atau bentuk baku dari semua bilangan positif? Hal itu adalah untuk memudahkan kita dalam membaca. Masih 10 pangkat 8, 10 pangkat 9, 1 miliar, 1 pangkat 12, 1 triliun. Kalau 10 pangkat 16 ya, maka kita butuh tulisan dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah dari satu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Ini ya, A kali 10 pangkat N. Dengan catatan A ini nanti antara 1 dan 10, lebih besar dari 1 dan tidak boleh kurang dari 10. Sedangkan N-nya adalah bilangan bulat. Jadi boleh negatif, boleh positif. Ingat ya, A-nya antara 1 dan 10, N-nya sembarang bilangan bulat. Nah, ini ya, yang penting A-nya tidak boleh kurang dari 1 ya, atau lebih dari 1 dan kurang dari 10.
Untuk lebih pahamnya kita bahas contoh-contoh berikut ini. Sebelumnya ya, untuk bilangan baku. Jika bilangannya lebih atau sama dengan 10, ya, lebih atau sama dengan 10, maka yang kita gunakan nanti adalah pangkatnya positif ketika memindahkan titiknya. Jadi kalau lebih dari 10, pangkatnya positif. Ya. Titiknya kita pindah, desimalnya ke arah kiri. Contohnya 8.500.000. Kalau kita tulis dalam bentuk baku, ya, perhatikan. Desimalnya kita geser, karena ini nggak ada desimalnya, kita geser ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi desimalnya menjadi 8,5 kali 10 pangkat 6, karena kita gesernya tadi sebanyak 6 langkah ke kiri. Kita ambil 8,5. Kenapa? Tadi syaratnya adalah lebih dari 1 dan kurang dari 10. Yang kedua, bilangan antara 0 dan 1. Maka yang kita gunakan adalah pangkatnya negatif. Ketika kita memindahkan titik desimal dari arah kanan. Contohnya 0,00000144. Maka yang kita ambil nanti di sini desimalnya bukan 14,4 atau 144, tetapi sampai 1,44. Ya, karena tadi syaratnya adalah harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Kita geser bilangan desimalnya ke arah kanan. Dari sini ya, kita geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya adalah 1,44 kali 10 pangkat negatif 8. Gesernya ke arah kanan. Nah, ini ya, 8,5. Tidak boleh lebih dari 10. Yang kedua 1,44, juga tidak boleh lebih dari 10. Jadi kita gesernya hanya sampai antara 1 dan 10. Sampai di sini paham untuk bilangan baku? Ya, oke, kita lanjutkan. Contoh soal 1. Hitunglah hasil operasi bilangan berpangkat berikut. A. 2 pangkat negatif 3. B. Negatif 4 pangkat 6 per negatif 4 pangkat 8. C. Negatif 3 per 5 pangkat negatif 2. Kita bahas yang A dulu. 2 pangkat negatif 3. Berdasarkan kesimpulan yang tadi, maka 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat negatif 3 hasilnya sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ya. Ini berdasarkan sifat yang tadi. Sama dengan kalau kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 1 per 8. Ya. Yang B, negatif 4 pangkat 6 per negatif 4 pangkat 8. Berdasarkan sifat pembagian, maka kalau dibagi pangkatnya kita kurangi. Sama dengan negatif 4 pangkat 6 dikurangi 8. Ya, dikurangi 6 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 4 pangkat negatif 2. Sampai di sini kita lanjutkan seperti yang A, ya, menggunakan definisi pangkat negatif. Sama dengan 1 per negatif 4 pangkat 2.
tinggal kita hitung ya. Maka 1/16 negatif 4 kali negatif 4 hasilnya adalah 16. Jadi untuk yang B hasilnya adalah 1/16. Bagaimana untuk soal yang C, yaitu pecahan? Oke, kita lanjutkan yang C. Negatif 3/5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per negatif 3/5 pangkat 2, sesuai dengan yang tadi sifat atau definisi dari pangkat negatif. Kita hitung negatif 3/5 pangkat 2 itu adalah negatif 3/5 kali negatif 3/5. Hasilnya 3 kali negatif 3 kali negatif 3 9, 5 kali 5 25. Tulisan seperti ini tidak diperbolehkan dalam matematika ya. Maka kita coba ubah dulu menjadi pembagian biasa, sama dengan 1 dibagi 9 per 25. Kita rubah dalam bentuk pembagian. Dibagi, maka suku yang kedua dikalikan kemudian dibalik, 1 kali 25 per 9. Jadi kita rubah menjadi bentuk perkalian. Kalau sudah seperti ini sudah tinggal gampang ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 25 hasilnya 25 ya. 1 kali 9 hasilnya 9. Tulisan seperti ini, bentuk pecahan seperti ini kita jadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar. 25 dibagi 9 hasilnya adalah 2, sisanya 7 ya. 2 kali 9 18 ditambah 7 hasilnya 25. Jadi untuk yang C hasilnya adalah 2 7/9. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ubahlah dalam bentuk baku notasi ilmiah. A. 155 kali 10 pangkat 6. B. 46,78 kali 10 pangkat negatif 3. C. 2.350.000. D. 0,000000695. Kita bahas soal yang A. 155 kali 10 pangkat 6. Apakah ini dalam bentuk baku? Berani tanya anak-anak. 155 kali 10 pangkat 6 apakah bentuk baku? Bukan ya. Kenapa? Karena 155 itu lebih dari 10. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini lebih dari 10. Maka 155 kita rubah dulu menjadi bentuk baku. Karena lebih dari 10, nanti pangkat yang kita gunakan adalah pangkat positif. Kita hitung desimalnya, geser ke arah kiri. 1, 2. Maka 155 kita tulis dalam bentuk baku adalah 1,55 kali 10 pangkat 2. Ini ya. Tinggal kita kalikan yang belakang 10 pangkat 6. Ini perkalian biasa, perkalian bilangan berpangkat biasa, karena dikalikan basisnya sama-sama 10, maka pangkatnya kita tambah ya. 1,55 kali 10 pangkat 2 ditambah 6. Karena basisnya sama, maka pangkatnya kita tambah. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi terakhir adalah 155 kali 10 pangkat 6. Kalau kita tulis dalam bentuk baku, hasilnya adalah 1,55 kali 10 pangkat 8.
B. 46,78 kali 10 pangkat negatif 3. Apakah ini bentuk baku? 46,78? Bukan, ya. Karena ini lebih dari 10, maka kita rubah dulu dalam bentuk baku. 46,78. Jadi gesernya desimalnya di sini ada di sini ya, 46, maka kita geser ke kiri 1 langkah. Jadi menjadi 4,678. Karena 1 langkah ke kiri, maka pangkatnya 10 pangkat 1. Kita rubah 4,678 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat negatif 3. Ya. Maka karena di sini pangkatnya dikalikan berdasarkan sifat yang sebelumnya, maka pangkatnya ditambah 1 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 2. 4,678 kali 10 pangkat negatif 2. Ingat yang tadi ya, sifat pangkat negatif. Maka ini sama dengan untuk yang B tadi anak-anak ya. Jadi terakhir adalah langsung pangkat negatif karena bentuk baku. Yang C 2.350.000. Kita ubah menjadi bentuk baku ya. Perhatikan cara mengubahnya. Desimalnya di sini, dari di sini kita hitung ke arah kiri. Karena dia lebih dari 10, maka pangkat yang kita gunakan adalah pangkat positif. Kita hitung bersama-sama ke arah kiri, geser ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke arah ini ya, karena nanti 2,35 pangkat bilangannya A-nya tidak boleh lebih dari 10. Jadi kita tulis 2,35 kali 10 pangkat 6. Karena tadi kita gesernya sebanyak berapa langkah? 6 langkah. Mengerti ya? Yang D 0,000000695. Ingat, bilangan ini adalah antara 0 dan 1. Maka pangkat yang kita gunakan nanti adalah pangkat negatif. Ya. Perhatikan cara menghitungnya. Desimalnya di sini, maka kita menghitungnya ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti pangkatnya 10 pangkat negatif 7. Ya. 6,95 kali 10 pangkat negatif 7. Ya, untuk yang D ya, desimalnya kita hitung sampai 6. Kenapa? Kalau kita teruskan sampai 9, jadinya nanti 69,5 tidak boleh karena lebih dari 10. Jadi nanti seperti ini ya, bilangan A-nya tidak boleh lebih dari 10. Karena di sini antara 0 dan 1 terlalu kecil, maka pangkatnya dia negatif. Yang C karena dia bilangannya lebih dari 10, kita gesernya ke arah kiri, pangkatnya positif. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Untuk lebih jelasnya dan lebih paham, anak-anak bisa lihat di buku paket ya. Halaman 46, latihan 1.4 nomor 2 dan 6. Yang kedua halaman 55, latihan 1.5 nomor 2 dan 4. Ya. Alhamdulillah,
Untuk pertemuan hari ini telah selesai Bu Eni sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa lanjutkan nanti untuk ditanyakan di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.